Pada pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, Presiden Trump menampar dengan gamblang mempermalukan Sanae Takaichi dengan membuat lelucon atas pengeboman yang terjadi di Hiroshima Nagasaki tahun 1945. Namun yang sangat disesalkan dan dimurkakan oleh penduduk Jepang adalah bukan menjawab dengan tegas atau membela masyarakat Jepang. Sanae Takaichi hanya terdiam dan tersenyum kecut, seolah tidak bisa melakukan apa-apa atas penganiayaan yang terjadi pada penduduk Jepang saat itu. Mengapa Sanae hanya tersenyum kecut dan tidak bisa melakukan apa-apa? Mari kita lihat sejarah. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat mengebom Hiroshima dan saat itu 70.000 sampai 80.000 penduduk sipil langsung meninggal seketika, dan paling tidak total 140.000 masyarakat sipil meninggal pada tahun yang sama karena dampak dari luka-luka dan radiasi. Pada 19 Agustus terjadi pengeboman kedua di Nagasaki yang itu meninggal paling tidak 40.000 masyarakat sipil dan paling tidak memakan korban hingga 70-80.000 akibat dari luka-luka dan radiasi. Dan efek jangka panjang dari Hiroshima dan Nagasaki adalah hingga bahkan saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami dampak jangka panjang, baik itu berupa kanker maupun dampak radiasi nuklir, pengeboman nuklir saat itu. Yang sangat disesalkan masyarakat Jepang adalah mengapa seorang pemimpin negara hanya terdiam saat negara lain mempermalukan dan membuat jokes atas meninggalnya paling tidak 220.000 masyarakat sipil. Pernyataan ini adalah cukup valid, namun yang perlu kita ingat adalah kesalahan yang dilakukan oleh Jepang dua hal. Yang pertama, sebelum pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, Jepang telah melakukan penjajahan secara brutal hampir di seluruh negara di Asia. Yang paling sengsara mungkin negara-negara tetangga seperti Korea Selatan, Cina, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Kambodia, Vietnam, dan hampir seluruh negara-negara di Asia di sekeliling Jepang. Hingga saat ini, Jepang belum pernah secara resmi meminta maaf kepada korban-korban atas penjajahan yang pernah dilakukan. Bahkan Jepang tidak pernah mengakui dalam buku-buku sejarahnya bahwa Jepang telah melakukan penjajahan brutal terhadap negara-negara tetangganya di Asia. Kesalahan yang kedua adalah karena kesalahan pertama Jepang tidak pernah mengakui kesalahan selama penjajahannya, Jepang tidak bisa menuntut Amerika atas pengeboman tersebut. Bila Jepang mengakui kesalahan atas penjajahan yang pernah dilakukan, Jepang akan bisa berdiri tegak menuntut hak-haknya, dan seharusnya pemimpin-pemimpin tentara-tentara Jepang yang melakukan kejahatan perang itu mempertanggungjawabkan kesalahan mereka, bukan masyarakat sipil sebagai korbannya. Dari dua kesalahan itu, kita belajar cukup banyak bahwa pertama, kita harus mencatat sejarah dengan benar, mengajarkan sejarah dengan benar kepada anak-anak kita. Yang kedua, kita harus berani bertanggung jawab atas apa yang sudah pernah kita lakukan. Bila Jepang melakukan kesalahan, Jepang harus berani melakukan permintaan maaf dan berani mengkoreksi kesalahan tersebut, mempertanggungjawabkan atas kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi selama masa perang. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah pencatatan yang benar atas sejarah. Jepang tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Terima kasih.